Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan anak-anak Miss hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Nah, hari ini Miss mau anak-anak Miss harus lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke. Nah, Miss mau absen. Ada anak-anak Miss yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Baik. Nah, kalau semua hadir, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Allah Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk kasih karunia yang Kau limpahkan Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang menemani kami, membuka fokus dan pikiran anak-anak kami, agar mampu memahami dan menerima semua pembelajaran hari ini Tuhan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan pengasihan mau dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau yang menemaninya. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, minggu lalu Miss sudah memberitahukan agar hari ini kita memasuki materi kita yang baru, yaitu manajemen atau konsep manajemen. Nah, adapun tujuan dari mempelajari konsep manajemen ini adalah yang pertama, agar mampu mengetahui dan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Yang kedua, agar mampu menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen. Dan yang ketiga, agar mampu menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi manajemen. Nah, baiklah, minggu lalu Miss juga sudah menugaskan agar anak-anak Miss mencari informasi, baik itu membaca ataupun mencari dari media-media mengenai manajemen. Ada yang sudah melakukannya? Nah, sekarang Miss ingin bertanya, siapa yang mengetahui atau siapa yang sudah mencari informasi tentang manajemen atau pengertian manajemen? Coba, ya Budi. Manajemen adalah mengatur. Ya, bisa. Manajemen itu termasuk dalam kata mengatur. Ada lagi yang lain? Coba. Ini manajemen adalah pelaksanaan. Ya, jadi manajemen juga termasuk pelaksanaan atau melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan menjelaskan mengenai manajemen atau pengertian manajemen. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yang itu to manage, yang berarti mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, ataupun membina. Nah, ada beberapa ahli yang mengungkapkan mengenai pengertian daripada manajemen. Yang pertama, Henry Fayol. Di dalam bukunya yang berjudul General Industrial Management, beliau mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, itu menurut Henry. Yang kedua, menurut John D. Millen, yang tertulis di dalam bukunya Management in the Public Service, bahwa manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi guna mencapai suatu tujuan. Nah, itu menurut John. Dan yang ketiga, menurut Harold dan Cheryl, itu di dalam bukunya yang berjudul The Principle of Management, bahwa manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak ibu, anak-anak Miss, jadi dari ketiga
pengertian yang dikemukakan oleh ahli tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata di dalam manajemen itu terdiri dari 3 inti, yaitu proses, kegiatan, dan tujuan. Yang berarti manajemen sendiri mempunyai pengertian bahwa merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan suatu organisasi, serta proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, itulah dia pengertian daripada manajemen. Paham ya? Baik. Nah, kita lanjutkan tentang unsur-unsur manajemen. Berbicara tentang unsur-unsur manajemen, tidak jauh itu akan berbicara tentang the 6M atau yang sering disebut dengan 6M. Nah, apa itu 6M? 6M adalah yang terdiri dari man atau manusia, money atau uang, materials atau bahan-bahan serta material, method ataupun metode, machine ataupun mesin-mesin. Dan yang keenam adalah market atau pasar. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, man ataupun manusia. Manusia merupakan unsur yang paling utama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah manajemen. Mengapa? Ya, tanpa adanya manusia, maka tidak akan mungkin tercapai suatu tujuan. Karena man atau manusia adalah pelaksana atau yang melaksanakan kegiatan maupun aktivitas yang ditentukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan, kegiatan ataupun aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, itu semua dilakukan oleh manusia. Yang kedua, money atau uang. Unsur yang tidak bisa diabaikan dalam unsur manajemen adalah uang. Karena besar kecilnya kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan di dalam suatu organisasi itu diukur berdasarkan jumlah uang yang ada ataupun berada di dalam organisasi ataupun perusahaan. Jadi, uang adalah alat yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, yang ketiga, material atau bahan-bahan material. Nah, tidak hanya manusia yang paling dibutuhkan di dalam unsur manajemen. Jika manusia memang unsur yang paling penting, namun material atau bahan-bahan juga penting. Jika seorang manajer ingin mencapai suatu tujuan, maka mereka itu membutuhkan bahan-bahan yang baik dalam keadaan belum jadi atau setengah jadi untuk proses pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan ataupun organisasi. Nah, itu dia material. Yang keempat, mesin. Mengapa mesin ini penting? Nah, mesin ini digunakan untuk membantu ataupun memudahkan manusia dalam pekerjaannya. Nah, saat ini kita mengetahui bahwa perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat pesat. Nah, di mana setiap melakukan pekerjaan di dalam sebuah perusahaan ataupun memproduksi sebuah barang sudah digunakan mesin. Nah, jadi mesin ini dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang kelima, metode ataupun metode. Cara untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau hasil tujuan dalam sebuah perusahaan itu tergantung dari metode-metode yang akan digunakan. Seorang manajer biasanya mengetahui metode-metode apa dan seperti apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan agar hasilnya lebih menguntungkan perusahaan ataupun organisasi. Dan yang keenam adalah market. Nah, seorang manajer di dalam manajemen harus mengetahui dan harus menguasai market ataupun pasar. Nah, jadi pasar ini merupakan hal yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan.
Jadi ketika manajemen tidak menguasai atau tidak mampu menguasai pasar, maka akan terjadi kerugian. Sedangkan jika menguasai atau jika sebaliknya, maka proses produksi dalam perusahaan tersebut tidaklah berhenti, malah akan mendatangkan keuntungan. Nah, itulah mengenai 6M atau the 6M, yang itu unsur-unsur manajemen. Paham ya anak-anak ini semua tentang the 6M. Yang terakhir, kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini dikenal dengan istilah POAC atau POAC. POAC. POAC ini artinya P, planning, O, organizing, A, analyzing, dan yang terakhir C itu controlling. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, planning adalah perencanaan. Maksudnya adalah proses dasar yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, contoh daripada perencanaan ini adalah apa itu tujuan perusahaan, bagaimana target perusahaan, dan apa strategi perusahaan yang harus dilakukan untuk mencapai keuntungan atau untuk mencapai tujuan gitu. Ya. Yang kedua, organizing. Organizing adalah pengorganisasian. Ini adalah seluruh aktivitas manajemen dalam mengalokasikan seluruh sumber daya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada awalnya. Nah, pengorganisasian atau organizing adalah sebuah rencana yang akan dibentuk dalam sebuah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini berisi tentang kejelasan rencana organisasi, baik itu kapan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Tuh. Dan yang ketiga adalah activating atau penggerakan. Nah, dikatakan penggerakan berarti tindakan yang harus dilakukan seseorang ataupun kelompok, baik dari memulai bekerja itu harus dengan sepenuh hati ataupun harus bertanggung jawab. Karena dengan bertanggung jawab, pekerjaan itu akan selesai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk menggerakkan seseorang atau kelompok inilah dilakukan dibutuhkan sebuah kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin itu harus mampu memotivasi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang berada di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi dengan berbagai jenis karakter yang berbeda-beda. Itu dia penggerakan ataupun activating. Dan yang terakhir itu adalah controlling ataupun pengawasan. Nah, mengawas berarti pengendalian merupakan tugas manajemen terhadap apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah ataupun koreksi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, fungsi manajemen dalam pengawasan atau controlling adalah ini untuk mengantisipasi kegagalan-kegagalan ataupun memberikan solusi atas kegagalan maupun kerugian yang telah terjadi sebelumnya ataupun yang telah dilaksanakan seperti itu. Jadi itulah fungsi daripada POAC ataupun fungsi manajemen, ya, anak-anak. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai konsep manajemen. Miss sudah menjelaskan sedemikian rupa tentang konsep manajemen itu sendiri, dari pengertian, unsur hingga fungsi manajemen. Nah, anak-anak Miss, hari ini Miss akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dipresentasikan minggu depan. Nah, tugas ini dilakukan secara berkelompok. Nah, tugasnya berada di bukunya halaman 11. Nah, jadi kelompoknya itu berdasarkan kelompok yang sudah Miss bagi pada minggu lalu. Ya, jadi kalian mengerjakan tugas itu berdasarkan kelompok masing-masing dan nanti minggu depan akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini,
Miss akan memberikan kesimpulan tentang konsep manajemen ini. Nah, jadi pengertian manajemen. Pengertian manajemen tadi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan organisasi serta proses penggunaan sumber daya untuk menunjukkan tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada unsur-unsur manajemen, di mana unsur-unsur manajemen ini terdiri dari 6M atau the 6M, yaitu ada man atau manusia, money atau uang, material atau bahan-bahan atau material, mesin-mesin, dan metode yang digunakan, dan ada market ataupun pasar. Nah, sedangkan fungsi-fungsi manajemen itu dikenal dengan istilah POAK atau POC, pengorganisasian, analisis, organizing, dan controlling. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semangat dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Selamat pagi dan semangat.